Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Osner Purba MSI, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama dan utama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas nikmat kesehatan yang kita nikmati hari ini, sehingga pada hari ini kita bisa jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik hari ini. Tema Mimbar Agama kita hari ini, mengikuti Kristus berarti berani memikul salib. Sebelum kita memulai mimbar agama ini, supaya hati dan pikiran kita dituntun oleh terang Roh Kudus, lebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang kami nikmati sampai saat ini, sehingga kami masih bisa membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Kami mohon dengan rendah hati ya Tuhan, anugerahkanlah melalui Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu membuka hati dalam memahami dan menghidupi firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku pendengar setia RRI Banten, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saya bacakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya,
pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama, di mana Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, mengalami banyak penderitaan, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Mendengar perkataan Yesus itu, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Sekilas kita lihat, perkataan Petrus tampaknya menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Yesus. Petrus tidak ingin gurunya menderita. Namun, Yesus justru menegur Petrus dengan berkata keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa Yesus begitu keras kepada Petrus? Rupanya Petrus ingin mengikuti Yesus dengan pemikirannya sendiri. Petrus ingin Mesias yang kuat, mulia, menang, dan tidak menderita. Tetapi jalan yang ditempuh Yesus ternyata berbeda. Jalan keselamatan justru melewati penderitaan, pengorbanan, salib, kematian, dan kebangkitan. Firman Tuhan ini menegaskan dalam kehidupan iman kita bahwa yang pertama, mengikuti Yesus bukan berarti bebas dari penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada, seringkali kita mempunyai pemahaman bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan selalu mudah. Kita berharap tidak mengalami masalah, tidak sakit, tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami kesulitan ekonomi, tidak mengalami konflik dalam keluarga, dan semua doa kita segera dikabulkan. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Kristus tidak berarti hidup tanpa salib. Yesus sendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Perkataan ini sangat jelas. Menjadi murid Kristus bukan hanya soal datang ke gereja, berdoa. Menjadi murid berarti berani menjalani jalan hidup yang diajarkan Yesus. Termasuklah itu ketika jalan itu menuntut pengorbanan. Yang kedua, menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Saudara-saudariku, pendengar setia RRI Banten, Yesus berkata bahwa siapa yang mau mengikutinya harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri bukan berarti kita harus membenci diri kita sendiri atau menganggap dan kita tidak berharga. Sebaliknya, menyangkal diri berarti menempatkan kehendak Allah di atas ego dan keinginan pribadi kita. Karena kadang-kadang kita ingin menang sendiri. Kadang-kadang kita ingin pendapat kita selalu dianggap benar. Kadang-kadang kita ingin membalas perkataan orang yang menyakiti hati kita. Kita ingin mendapatkan keuntungan
meskipun harus merugikan orang lain. Kadang kita ingin hidup nyaman tanpa memikirkan kebutuhan sesama. Namun, mengikuti Yesus berarti kita berani berkata, bukan kehendakku yang terutama, tetapi kehendak-Mu lah Tuhan. Inilah perjuangan seorang murid Kristus. Yang ketiga, memikul salib berarti setia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten, kadang-kadang kita membayangkan bahwa memikul salib harus selalu berupa penderitaan besar. Padahal seringkali salib kita justru hadir dalam hal-hal sederhana yang kita jalani setiap hari. Misalnya saja, ketika kita memilih berkata jujur, meskipun kejujuran itu membuat kita rugi, itu berarti kita sedang memikul salib. Ketika kita memilih mengampuni meskipun hati masih terluka, berarti kita sedang memikul salib. Dengan demikian, salib bukanlah sesuatu yang harus kita cari-cari. Sebab seringkali sudah ada dalam tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam keluarga kita sendiri, pekerjaan, bahkan termasuk relasi kita dengan orang lain pada hari-harinya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya bersama Tuhan. Yang keempat, jangan hanya mencari kenyamanan. Saudara-saudari dengar setia RRI Banten, dalam Injil Yesus kemudian berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman ini terasa bertentangan dengan logika dunia. Kenapa? Karena dunia sering mengajarkan carilah kenyamanan, keuntungan, popularitas, kekuasaan, dan kesenangan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa hidup yang sejati ditemukan ketika kita berani memberikan diri bagi Allah dan bagi sesama. Kita bisa memiliki banyak harta, tetapi belum tentu memiliki kebahagiaan. Kita bisa saja memiliki jabatan tinggi, tetapi belum tentu memiliki kedamaian. Kita bisa saja dikenal banyak orang, tetapi belum tentu merasa dicintai. Sebaliknya, saudara-saudari, seseorang yang hidup sederhana, mau berbagi, setia kepada keluarga, mengampuni, melayani, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dapat mengalami sukacita yang jauh lebih mendalam. Yang kelima, salib tidak berakhir pada kematian, tetapi menuju kebangkitan. Saudara-saudari pengikut pendengar setia RRI Banten, hal yang juga penting dalam Injil hari ini adalah bahwa Yesus tidak hanya berbicara mengenai penderitaan dan kematian, tetapi Yesus mengatakan bahwa pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Ini berarti penderitaan bukanlah akhir, salib bukanlah akhir, kematian bukanlah akhir, ada kebangkitan. Dan inilah harapan terbesar kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Ketika doa kita belum terjawab, kita tetap percaya. Ketika hidup terasa berat, kita tetap berpegang teguh kepada Kristus. Sebab kita percaya bahwa Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi jalan menuju kehidupan yang baru. Yesus tidak berjanji bahwa kita tidak akan mempunyai salib, tetapi Yesus berjanji untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup kita.
Dan yang keenam, pertobatan yang nyata. Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Banten, sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan diri. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Atau kita hanya ingin Yesus mengikuti keinginan kita? Ketika kita tidak dikabulkan sesuai keinginan, apakah kita tidak percaya? Ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita tetap setia? Ketika kita disakiti, apakah kita mampu mengampuni? Jangan sampai kita menjadi Petrus, mencintai Yesus tetapi ingin menentukan sendiri jalan yang harus ditempuh Yesus. Sebaliknya, marilah kita belajar berkata, Tuhan, ajarilah aku mengikuti jalan-Mu, bukan memaksa Engkau mengikuti jalanku. Saudara-saudari yang terkasih pendengar setia RRI Banten, Injil Matius ini mengajarkan kepada kita 3 hal yang penting. Apa itu? Yang pertama, mengikuti Yesus berarti berani menyangkal diri. Yang kedua, mengikuti Yesus berarti bersedia memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus berarti percaya bahwa salib tidak berakhir pada penderitaan, tetapi menuju kebangkitan dan kehidupan. Mari kita bawa pesan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika menghadapi kesulitan, jangan langsung bertanya, mengapa Tuhan memberikan ini kepadaku? Tetapi mari kita belajar bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui semua ini? Dan ketika salib terasa berat, jangan berkata, aku tidak sanggup, tapi katakanlah, Tuhan, aku tidak sanggup memikulnya sendirian, tetapi bersamamu, aku mau tetap berjalan. Semoga kita semua semakin mampu menjadi murid Kristus yang setia, tidak hanya ketika hidup menyenangkan, tetapi juga ketika hidup kita penuh tantangan. Semoga keluarga kita menjadi tempat di mana salib dipikul bersama, luka disembuhkan dengan pengampunan, dan kasih Kristus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarilah kami menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikutimu sampai akhir zaman. Amin. Mari kita akhiri mimbar agama ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan keselamatan melalui salib dan kebangkitan-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini kami hanya ingin mengikuti-Mu ketika jalan hidup terasa mudah dan menyenangkan. Berilah kami kekuatan ketika menghadapi penderitaan. Berilah kami kesabaran ketika menghadapi masalah. Berilah kami kerendahan hati untuk menyangkal diri. Berilah kami keberanian untuk memikul salib setiap hari. Dan berilah kami iman yang teguh bahwa setiap penderitaan yang kami persembahkan kepadamu tidak akan sia-sia. Ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, semoga melalui hidup kami ini, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami, semakin banyak orang dapat merasakan kasih-Mu. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.
Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.